Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime yang memiliki plot twist yang sangat banyak dan tidak terduga. Selain itu, anime ini sedikit mirip dengan anime Kebohonganmu di bulan April. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utamanya yang merupakan seorang siswa SMA yang bernama Asahi, yang dimana Asahi merupakan seorang siswa SMP yang sangat berteman baik dengan seorang siswa SMP sekaligus teman masa kecilnya yang bernama Ai. Dan karena saking akrabnya hubungan kedua sejoli ini, Asahi dan Ai akhirnya juga mulai mempunyai perasaan satu sama lain. Walaupun perasaan mereka sangat tidak pernah disampaikan, alias cuma disegel di dalam hati. Friendzone lah, seperti itu intinya. Selain itu, baik Asahi ataupun Ai kelihatannya juga masih ingin menikmati kehidupan SMP mereka tanpa harus adanya hubungan pacaran. Kemudian setelah itu, hari-hari Asahi dan Ai pun terus berganti. Sampai suatu malam, waktu Asahi selesai memberikan sebuah kalung kepada Ai di sebuah tempat perbelanjaan, tiba-tiba Ai tanpa alasan yang jelas mendadak pusing. Mengetahui pusingnya Ai, Asahi pun langsung bergerak berinteraksi dengan Ai. Lalu setelah beberapa saat berinteraksi, Asahi pun memutuskan mengantarkan Ai pulang ke rumah Ai. Kemudian setelah itu, pada keesokan harinya, Asahi pun pada hari ini harus pergi ke rumah sakit guna menjenguk Ai yang ternyata sedang dirawat di rumah sakit karena akibat menderita sebuah penyakit yang tak diketahui. Namun yang pasti penyakit ini sayangnya membuat hidup Ai jadi tak lama lagi. Lalu waktu Asahi menjenguk Ai, Asahi pun sangat tidak bisa mengetahui mengenai berbahayanya penyakit Ai. Artinya dia tidak tahu nih gitu. Karena Ai ternyata malah merasakan hal tersebut dari Asahi. Dan karena kelakuannya, Asahi jadinya juga tidak begitu mengkhawatirkan keadaan Ai. Namun meski begitu, Asahi nyatanya tetap berusaha membagi waktunya guna menjenguk serta memantau keadaan Ai. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berganti. Sampai suatu hari, Asahi pun pada hari ini harus menerima kenyataan yang begitu pahit, dikarenakan Ai pada hari ini sayangnya harus kalah melawan penyakitnya. Dan tragis betul ya. Dan tentunya juga membuat Ai harus kehilangan nyawanya. Selain itu, karena kepergian Ai, Asahi pun akhirnya juga mulai depresi dengan hidupnya, bahkan sampai lulus SMP-nya karena akibat tidak bisa melupakan kenangannya bersama dengan Ai. Hingga suatu ketika saat Asahi mau memulai kehidupan SMA-nya, jadi memilih mengikuti seleksi sebuah eksperimen dunia buatan sistem yang dilakukan oleh seorang profesor yang bernama Yoshino dan para CS-nya. Intinya Asahi mengikuti sebuah eksperimen yang sebuah sistem baru gitulah, yang akhirnya juga berakhir dengan Asahi yang berhasil terpilih menjadi orang yang akan mengikuti eksperimen tersebut. Selain itu, karena hal tadi juga, jiwa Asahi pun jadinya juga langsung ditransfer ke dunia buatan sistem yang disebutkan sebelumnya, seperti dunia virtual itulah, seperti anime Sao. Lanjut cerita, saat Asahi berada di dunia ini, Asahi ternyata tidak menyadari mengenai dirinya yang lagi berada di dunia buatan. Lanjut cerita, saat Asahi berada di dunia ini, Asahi ternyata tidak menyadari mengenai dirinya yang lagi berada di dunia buatan, dikarenakan ingatan dia mengenai dirinya yang mengikuti eksperimen Yoshino anehnya mendadak hilang saat berada di dunia ini. Selain itu, ingatan Asahi mengenai kenangan dia bersama keluarganya serta dengan Ai anehnya juga mendadak hilang tanpa bekas, yang dimana hal ini jadinya juga berujung bikin Asahi jadi melupakan Ai serta membuat Asahi jadi mulai ceria lagi dengan hidupnya plus menikmati kehidupan barunya. Kemudian setelah itu, di saat Asahi lagi menikmati kehidupan barunya, Asahi pun saat ini lagi menyaksikan sebuah ramalan di TV rumahnya mengenai dirinya yang kelihatannya akan mengalami keberuntungan pada hari ini. Selesai Asahi menyaksikan ramalan tersebut, Asahi pun langsung bersiap guna berangkat ke SMA-nya. Singkat cerita, setelah melakukan berbagai persiapan, Asahi pun langsung memulai langkahnya menuju SMA-nya. Selama Asahi menuju SMA-nya, ada sebuah kejadian yang membuat Asahi jadi bertubrukan yang sungguh memalukan bagi orang normal, dengan seorang siswi SMA berkacamata yang bernama Aoi, yang sampai bikin si disigel Aoi jadi lepas dari anunya. Di lain sisi, karena tubrukan ini, Asahi pun jadinya langsung terlibat interaksi romantis dengan Aoi-chan.
Lalu setelah beberapa saat Asahi Aoi interaksi, Aoi pun akhirnya memilih melanjutkan langkahnya menuju SMA-nya tanpa membawa CD sigil ubi jalarnya, karena Aoi kelihatannya melupakan CD kebanggaannya tersebut. Menyadari kelakuan Aoi, Asahi pun memilih menyimpan CD tersebut yang dikira Asahi adalah sapu tangan. Kemudian lanjut lagi, sehabis Asahi menyimpan armor Aoi, Asahi pun pastinya langsung bergerak melanjutkan perjalanannya menuju SMA-nya. Di tengah perjalanannya, Asahi pun lagi-lagi harus terlibat interaksi dengan cewek, kali ini bernama Mongfa. Selain itu, Mongfa tanpa disangka ternyata juga lebih sip dibandingkan dengan Aoi, karena lebih berisi dan lebih gede itunya. Karena Mongfa nyatanya lebih tinggi dibandingkan dengan Aoi. Setelah beberapa saat Asahi terlibat interaksi menegangkan hingga menakutkan dengan Mongfa, interaksi kedua sejuli ini pun akhirnya berakhir. Habis interaksi berakhir, Asahi pun tentunya langsung bergerak melanjutkan langkahnya lagi menuju SMA-nya. Kemudian selama Asahi melanjutkan langkahnya, kali ini Asahi pun lagi-lagi harus terlibat berbagai interaksi memalukan, mulai bertubrukan dengan anunya seorang siswi SMA yang bernama Karin, adu bacot dengan seorang siswi SMA loli yang bernama Amelia, hingga menolong seorang siswi SMA yang menyamar jadi seorang pria yang bernama Lilia dari anjing yang halu. Kayak gini nih. Walaupun sebenarnya tidak sengaja menolong sih, Asahi pun akhirnya sampai di SMA-nya. Lalu sehabis Asahi sampai, Asahi pun langsung bergerak memasuki ruangan kelasnya guna menuju bangkunya secara shinobi, karena dia faktanya sudah terlambat. Saat Asahi melakukannya, Asahi pun tidak sengaja berkenalan dengan seorang siswa yang bernama Yoshio, yang sebenarnya adalah Yoshino, yang memantau Asahi di dunia ini. Yoshino ini adalah, intinya kalau Yoshio ini adalah yang memantau eksperimen ini. Intinya gitulah. Singkat saja, setelah Asahi ke bangkunya, Asahi langsung kaget bukan main. Sebab kelima cewek yang terlibat berbagai kejadian meresahkan dengannya tadi ternyata berada di kelas yang sama dengannya. Karena baik Aoi, Karin, Amelia, dan Lilia nyatanya merupakan teman sekelasnya. Sementara dengan Mongfa ternyata adalah guru di sekolahnya. Dan akibat hal tadi juga, Aoi dan lainnya juga langsung malu serta kaget bukan main dengan kehadiran Asahi, serta langsung memberikan beberapa hadiah stiker tangan untuk wajah Asahi agar lebih tampan dari belakang. Seperti ini nih. Kemudian lanjut lagi, saat siang harinya, Asahi pun waktu siang ini untungnya udah mulai menjalin pertemanan dengan Karin, Lilia, Mongfa, Amelia, dan Aoi. Dikarenakan Asahi untungnya sudah mulai bisa menetralkan hubungan dia dengan kelima cewek tersebut. Selain itu, Asahi pun juga dapat sebuah surat dari cewek yang tanpa sepengetahuan Asahi ternyata ialah Aoi, agar Asahi sepulang sekolah nanti menemui dirinya di sebuah pohon sakura. Mengetahui isi surat tersebut, Asahi pun sepulang sekolahnya pun langsung berangkat menuju pohon sakura tersebut. Sesampainya Asahi di tempat itu, Aoi langsung disapa oleh Aoi, serta langsung terlibat pembicaraan dengan Aoi. Asahi langsung disapa oleh Aoi, serta langsung terlibat pembicaraan dengan Aoi. Di tengah pembicaraan, Asahi pun langsung berniat mengembalikan CD sigil Aoi. Saat Asahi melakukannya, Aoi tanpa ingat CD-nya lagi langsung menyatakan perasaannya kepada Asahi, yang ternyata menembak Asahi. Menyadari dirinya ditembak, Asahi pun tidak bisa berbicara apa-apa, selain hanya bisa kebingungan karena tidak menyangka kalau Aoi bakal menembaknya. Sampai CD sigil Aoi jadi terlepas dari tangannya, serta terbawa angin, yang akhirnya nyangkut di atas pohon sakura. Lanjut cerita, setelah beberapa saat Asahi kebingungan, Asahi pun memilih berbicara lagi dengan Aoi. Ada beberapa perkataan Asahi yang membuat Aoi jadi ingat mengenai dirinya yang tak pakai segel, dan akibat hal tersebut, Aoi pun akhirnya memutuskan pergi tanpa tahu balasan perasaan Asahi. Melihat Aoi yang pergi, Asahi tak bisa berbuat apa-apa selain segera berjalan pulang menuju rumahnya. Di tengah jalan, Asahi pun bertemu Lilia yang tahu-tahu langsung menyapa serta langsung mengajak bicaranya. Selama pembicaraan, Lilia pun memilih menyatakan perasaannya kepada Asahi yang ternyata menyukai Asahi. Sudah ada dua cewek ya yang mengakui perasaan. Mendengar pernyataan Lilia, pikiran Asahi pun langsung konslet mendengarnya. Karena Asahi yang masih belum tahu penyamaran Lilia, pastinya hanya menganggap Lilia sebagai pria dan bukan sebagai wanita. Lalu tak lama setelah Lilia menyatakan perasaannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Mongfa yang mendadak membawa pergi Asahi ke tempat yang sepi.
guna membantunya lulus dari kejaran para musuhnya yang sekarang lagi mengejarnya. Dengan cara yang bikin para bujangan langsung lanjut, setelah Mungfa melakukan aksi terpujinya, ada terjadi beberapa percakapan atau A dan M ini yang bikin Mungfa jadi ikut menyatakan perasaannya kepada Asahi. Dan akibat pernyataan Mungfa, Asahi pun langsung bingung bukan main. Karena satu sisi dia menghormati Mungfa sebagai gurunya, dan satu sisi lain lagi dia ingin sekali memiliki pasangan seperti Mungfa. Yang ya kayak gitulah. Di tengah kebingungannya, Asahi pun memilih segera kabur dari tempat ini daripada ia terus kebingungan gak punya jawaban. Sehabis Asahi berhasil kabur, langsung berjalan pulang menuju rumahnya. Selama perjalanan, Asahi pun mendapat hambatan dari Karin yang tanpa alasan yang jelas langsung ngajak nikah Asahi. Yang tentunya kelakuan Karin tersebut hanya berujung Asahi yang akhirnya memilih kabur juga dari Karin. Lalu setelah Asahi kabur dari Karin, Asahi sekali lagi kembali hambatan dari Amelia yang anehnya ingin memaksa Asahi menjadi suaminya. Dan akibat paksaan Amelia, Asahi pun memilih tidak menghiraukan Amelia yang sekarang lagi duel dengan robot yang lagi error. Skip cerita, Asahi pun akhirnya sampai di rumahnya. Habis Asahi sampai, Asahi pun langsung berniat masuk ke dalam rumahnya. Di saat Asahi mau melakukannya, Asahi pun langsung kaget dengan keberadaan Aoi, Mungfa, Karin, Lilia, dan Amelia yang tahu-tahu sudah berada di dalam rumahnya guna menyambut kedatangan Asahi. Sementara dengan kita kalau jadi Asahi pasti pasti. Lalu setelah Asahi kaget, ia pun langsung terlibat interaksi dengan para haramnya ini. Sampai interaksi ini berujung, Asahi yang akhirnya mengetahui mengenai Aoi dan yang lainnya yang ternyata juga merupakan para calon istrinya yang diam-diam sudah dikumpulkan oleh bapaknya guna mengikuti keseharian Asahi plus tinggal satu atap sama Asahi. Selain itu karena hal tadi, Asahi jadinya juga mengerti mengenai penyebab Aoi dan yang lainnya bukan karena cinta yang tulus ingin menjadi pasangannya, melainkan hanya sebatas ingin jadi bininya saja. Kemudian habis Asahi tahu hal tadi, Asahi pun langsung melakukan beberapa upaya guna mencegah para bininya tinggal bersamanya. Walaupun upaya Asahi ujung-ujungnya juga nggak membuahkan hasil, alias gagal. Yang dimana salah satu sebabnya adalah Aoi dan yang lainnya gak punya tempat tinggal lain selain di rumah Asahi. Lanjut, karena upaya Asahi tidak membuahkan hasil, Asahi pun tentunya gak punya pilihan selain berusaha memulai hidup barunya bersama dengan para calon bininya. Singkat waktu, malam pun akhirnya tiba. Dan Asahi pun pada malam ini benar-benar dibuat kesal oleh kelakuan 3 calon bininya, yaitu Karin, Amelia, dan Mungfa yang cukup mengganggu kedamaiannya. Dan akibat rasa kesalnya, Asahi pun memilih berunding dengan para calon bininya, yang berujung Asahi yang akhirnya memilih pergi dari rumahnya. Di tengah kepergiannya, Asahi pun mendadak didatangi oleh Aoi yang ternyata menyusulnya guna membujuk dia agar kembali ke rumahnya. Dan berkat bujukan Aoi inilah Asahi pun akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya bersama dengan Aoi, serta sekali lagi kembali berupaya untuk tinggal bersama dengan para calon bininya. Selain itu berkat hal tadi, hubungan Asahi dan Aoi juga tambah nempel. Karena Aoi waktu ia membujuk Asahi, ada beberapa perkataan Asahi yang mendadak bikin ia memiliki perasaan yang suka yang tulus kepada Asahi. Yang tentunya juga berujung Aoi yang mulai benar-benar suka asli sama Asahi. Lalu setelah itu arus waktu pun terus berjalan. Dan siapa sangka kalau hubungan Asahi dan para calon bininya sekarang sudah berkembang pesat, dikarenakan sekarang bukan cuma Aoi yang jatuh cinta asli sama Asahi, melainkan juga Amelia dan Lilia. Selain itu, Lilia pun sekarang juga sudah berhenti menyamar jadi seorang pria, karena penyamaran Lilia faktanya sudah diketahui oleh Asahi, serta diminta oleh Asahi agar Lilia tidak perlu menyamar lagi. Kemudian habis itu, di suatu malam, ada terjadi beberapa tragedi tak terduga yang bikin Asahi dan Mungfa jadi melawan para musuh Mungfa. Saat mereka melawan Asahi tanpa kita sangka, namun sebenarnya sudah kita duga sih, ternyata berhasil membuat kelepek-kelepek Mungfa dengan aksinya yang di luar dugaan. Kayak gini nih, mampu membantu Mungfa mengalahkan bos dari para musuh Mungfa. Yang dimana hal tersebut tentunya juga berujung Asahi dan Mungfa
yang memenangkan perawanan ini. Selain itu, semenjak saat itu juga hubungan Asahi dan Mungfa pastinya juga lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena Mungfa sama seperti Aoi, Amelia, dan Lilia, nyatanya juga sudah memiliki perasaan suka yang tulus kepada Asahi. Lanjut lagi, hari-hari pun kembali gonta-ganti. Sampai suatu hari, ada ini itu yang membuat Asahi jadi terpaksa membantu Karin yang sebenarnya merupakan Sailor Moon KW dan rekannya yang merupakan alien yang bernama Sud, yang sesungguhnya juga adalah wujud lain dari Yoshino. Kalau kalian lupa siapa itu Yoshino, ia adalah seorang yang memiliki eksperimen ini, karena kan Asahi sekarang sedang berada di dunia virtual tanpa ia menyadarinya. Ya intinya gitulah. Lanjut, guna mengalahkan alien yang sangat ditakuti oleh kaum pria, karena mereka mengincar anunya pria. Ya itunya. Saat Asahi membantu, Asahi lumayan kesulitan dalam membantu Karin, karena Asahi harus membantu Karin mengisi cakra Karin melalui metode penghaluan, yang intinya bikin Karin jadi kelepek-kelepek sama Asahi, yang syukurnya berakhir dengan Karin yang akhirnya benar-benar kelepek-kelepek sama Asahi tanpa harus melakukan metode penghaluan. Selain itu, Karin jadinya juga berhasil mengalahkan para alien serta mengembalikan kedamaian dunia. Lanjut lagi, selain hal tadi, hubungan Asahi dan Karin semenjak hari itu akhirnya juga makin mantul, karena sama halnya Aoi, Amelia, Lilia, Mungfa, Karin sekarang juga sudah memiliki perasaan suka yang tulus kepada Asahi, yang tentunya juga berujung bikin Asahi yang sekarang sudah memiliki 5 calon bini yang benar-benar mencintainya secara ori alias apa adanya. Kemudian tancap lagi, keseharian Asahi dan para haremnya pun kembali berlanjut dengan damai sampai liburan musim panas pun akhirnya tiba. Selama liburan, Asahi dan para haremnya kecuali Aoi yang gak tahu pergi kemana, diajak oleh Yoshio agar mereka ikut dia liburan ke pantai milik keluarganya. Mendengar ajakan Yoshio, Asahi dan lainnya pun langsung berunding satu sama lain, sampai mereka pun akhirnya memilih menerima ajakan Yoshio. Lalu tak lama setelah mereka menerima, ada terjadi beberapa kejadian tidak terduga yang membuat Asahi dan yang lainnya jadi pergi liburan tanpa Yoshio ke pantai keluarga Yoshio. Kemudian selama mereka liburan, mereka pun pada awalnya sangat menikmati liburan mereka. Sampai saat mereka lagi berjalan bersama, tanpa disangka Mungfa, Amelia, Karin, dan Lilia mendadak hilang entah kemana. Dan karena mengetahui hilangnya mereka, Asahi pun tentunya langsung berupaya menemukan keberadaan mereka. Sampai ia bukannya menemukan Mungfa dan yang lainnya, Asahi anehnya malah menemukan Aoi yang secara ajaib mendadak berada di tempat ini, serta langsung bicara sama Aoi mengenai Mungfa dan yang lainnya. Di tengah pembicaraan, Asahi pun mendadak melupakan semua kenangan dia bersama dengan Mungfa dan yang lainnya. Seakan-akan pikiran ia sengaja dikontrol oleh seseorang, yang kemungkinan besar ialah Aoi yang sekarang agar melupakan Mungfa dan yang lainnya, yang pastinya juga berujung Asahi jadi tidak punya ingatan mengenai Mungfa dan yang lainnya. Plus sedikit menjawab mengenai penyebab Asahi bisa kehilangan beberapa ingatannya saat memasuki dunia buatan ini, yang kemungkinannya pelakunya juga adalah Aoi yang sekarang. Paham kan? Intinya dia masuk ke dunia ini tidak ingat apa-apa gara-gara Aoi yang mereset semua ingatannya di dunia ini. Intinya seperti itulah. Mungkin paham aja, kalian bisa ulang videonya. Lanjut, habis ia lupa, Asahi pun memilih melanjutkan aktivitas liburannya bersama Aoi. Selama Asahi mengikuti, mereka pun pada mulanya sangat menikmati kebersamaan mereka. Sampai suatu ketika ada beberapa hal yang bikin Asahi jadi ingat lagi dengan Mungfa dan yang lainnya. Dan akibat ingatnya Asahi, Aoi pun memilih menunjukkan wujud lainnya yang ternyata adalah Ai. Melihat Ai secara langsung, ingatan Asahi mengenai Ai pun langsung kembali. Lalu tak lama setelah ingatan Asahi kembali, tiba-tiba tanpa disangka, Asahi mendadak dipaksa keluar dari buatan ini. Kenapa ya Ai jadi ada di dunia eksperimen ini? Lanjut, yang pastinya juga berujung Asahi yang kembali ke dunia nyata. Namun walau Asahi sudah kembali ke dunia nyata, akan tetapi ingatan ia faktanya masih belum kembali sepenuhnya, yang pastinya juga bikin Asahi jadi kebingungan mengenai kehidupan dunia nyatanya. Sampai Asahi pun akhirnya mendapat penjelasan dari Yoshino mengenai siapa Asahi, serta eksperimen dunia buatan sistem yang diikuti oleh Asahi. Dan berbekal mendengar penjelasan dari Yoshino, ingatan Asahi jadinya mulai kembali. Plus dia akhirnya mengerti mengenai dia yang sebelumnya cuma berada di dunia buatan dan bukan kenyataan. Selain itu, karena penjelasan dari Yoshino, Asahi pun makin tambah depresi serta murung dibandingkan dengan yang dulu,
karena ia benar-benar tertekan dengan semua fakta tadi. Lanjut cerita, di tengah kemurungannya, Asahi pun diajak oleh Yoshino untuk membicarakan tentang sistem AI yang dipakai oleh Aoi dan yang lainnya. Dan ternyata sistem mereka berasal dari salinan data otak manusia asli, yang ternyata adalah otak AI, guna menciptakan sistem AI yang lebih sempurna, plus agar sistem AI bisa memiliki perasaan yang sama dengan manusia. Selain itu, yang menciptakan eksperimen ini adalah ayahnya AI, karena gara-gara dia sangat iba kehilangan anaknya, dan berakhir dia menciptakan eksperimen ini nih. Jadi gitu nih, bagi kalian yang tidak tahu kenapa si Ai jadi ada di dunia itu. Singkat cerita, setelah lumayan lama Yoshino membicarakan hal tadi, pembicaraan ini pun akhirnya selesai. Asahi pun memilih segera menuju makam Ai guna melepaskan kesedihannya yang memang sudah tidak bisa lagi ia tahan. Lalu pada keesokan harinya, Asahi pun pada hari ini memilih melanjutkan aktivitasnya bersama dengan keluarganya di rumah dia, plus berusaha melupakan semua yang sudah terjadi. Saat Asahi lagi sibuk melakukannya, Yoshino tanpa disangka mendadak mengunjungi guna meminta bantuannya agar Asahi kembali ke dunia buatan sistem itu, yang sangat juga langsung ditolak oleh Asahi. Dan karena penolakan Asahi, Yoshino pun langsung berupaya membujuk Asahi, plus mengasih tahu Asahi mengenai Aoi dan Ai yang kelihatannya sudah bersatu menjadi satu tubuh, serta mengenai Aoi yang sudah mulai mengacaukan keadaan dunia dengan cara mengganggu sistem yang ada di dunia buatan itu, serta memberi pesan kepada semua orang mengenai dia yang ingin bertemu dengan seorang yang kemungkinan besar adalah Asahi. Selain itu, Mongfa dan yang lainnya melalui sistem yang ada di rumah Asahi, ajaibnya juga menghubungi serta meminta Asahi agar menyelamatkan Aoi di dunia buatan itu, sampai koneksinya akhirnya diputus oleh Aoi yang kembali mengganggu sistem dunia buatan itu. Setelah terputus, Yoshino pun langsung berusaha membujuk Asahi lagi untuk yang untungnya berakhir Asahi yang akhirnya memilih menerima permintaan Yoshino. Kemudian karena Asahi menerima, Asahi dan Yoshino pun langsung bergerak mengirim Asahi ke dunia buatan itu guna memulai misinya menyelamatkan Aoi. Selama misi, Asahi mendapat bantuan dari Yoshino yang berubah jadi Sot, Mongfa, Amelia, Lilin, dan Karin guna menemui Aoi. Singkat cerita, setelah lumayan lama Asahi dan CS-nya menjalankan misi, Asahi pun untungnya sukses menemui Aoi, yang untungnya juga berniat membantu Asahi guna menghentikan Ai. Serta melalui bantuan Aoi, Asahi pun akhirnya juga mengetahui mengenai Ai yang ternyata menderita penyakit yang sangat berbahaya, sampai membuat Asahi tidak bisa menahan air matanya. Selain itu, melalui bantuan Aoi, Asahi akhirnya juga sukses bertemu dengan Ai dan berbicara dengan Ai, sampai mereka akhirnya saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain, serta hingga sampai terjadilah adegan saling mematuk, yang tentunya tak perlu kita perlihatkan karena hanya dapat membuat kita para jomblo jadi meradang. Kemudian lanjut cerita, setelah lumayan lama Asahi menghabiskan waktunya bersama dengan Ai, adegan ini pun akhirnya ditutup dengan Ai yang secara perlahan menghilang dari dunia buatan ini, dengan sambil memberikan kalung yang dulu diberikan Asahi kepadanya dulu. Lalu setelah Ai menghilang, Asahi pun memutuskan berbicara sebentar dengan Aoi mengenai Ai sebelum dia akhirnya memutuskan kembali ke dunia nyata, dengan secara ajaibnya juga sambil membawa kalung yang diberikan Ai sebelumnya. Kemudian lanjut lagi, waktu pun terus berganti, dan tak disangka Asahi yang dulunya seorang yang sangat depresian sekarang sudah berubah menjadi seorang pemuda yang normal, plus sudah lulus dari SMA-nya. Karena semenjak dia kembali ke dunia nyata sebelumnya, Asahi mantapnya ternyata sudah memilih menjalani kehidupannya dengan normal dan damai, walaupun tanpa kehadiran para haremnya, yang sebenarnya juga sangat diinginkan oleh Asahi. Tetapi apa daya, Asahi tidak bisa berbuat apa-apa, karena bagaimanapun juga dia pastinya harus tetap melanjutkan kehidupannya seperti orang lain. Hingga sampai suatu ketika, kemauan Asahi yang ingin kembali berkumpul dengan para haremnya pun akhirnya diwujudkan oleh Yoshino dan CS-nya, yang untungnya memilih membuatkan tubuh khusus untuk Aoi, Mongfa, Karin, Lilia, dan Amelia agar mereka bisa berkumpul kembali dengan Asahi, yang tentunya juga berujung Asahi yang kembali kumpul sama para haremnya. Selain itu, karena hal itu juga semuanya jadinya juga berakhir dengan ending yang bisa kalian simpulkan saja, dan ceritanya pun selesai.